Kita lanjut bahas spoiler Wudong Yankun season 15 episode 33. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Lindong menatap sosok iblis yang perlahan berjalan keluar dari dalam aura iblis yang cukup pekat. Namun, ketika Lindong bisa merasakan aura iblis yang sangat menakutkan telah melonjak dari Raja Yimo itu, membuat pupil mata dari Lindong segera menyusut. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Bolehkah aku tahu, kau Raja Kursi yang mana di dalam penjara iblis?" Karena Lindong bisa merasakan seorang Raja Yimo yang memiliki aura menakutkan seperti ini hanyalah 10 orang di dalam penjara iblis yang pantas memegang gelar sebagai Raja Kursi. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Raja Yimo itu tertawa yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, sepertinya kau memiliki pemahaman yang cukup baik tentang penjara iblisku. Selama bertahun-tahun ini, pasti penjara iblisku telah menciptakan keributan yang besar di dunia luar. Perkenalkan, aku adalah Raja Kursi 9. Mendengar hal itu, Lindong tidak mengungkapkan kejutan sama sekali. Meskipun orang ini memiliki aura iblis yang sangat menakutkan, dan pada posisi puncak, kemungkinan dia akan setara dengan Raja Kursi ke-7. Tapi saat ini, Raja Kursi ke-9 telah menderita luka yang cukup parah, dan dia juga belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan perkiraan dari Lindong, kekuatan dari Raja Kursi 9 saat ini hampir tidak sebanding dengan seseorang yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Dan sebenarnya, dia lebih rendah dari Raja Kursi ke-7. Sambil sedikit tersenyum, Lindong pun kembali berkata, "Kau pasti adalah orang yang memimpin invasi besar-besaran ke sekte kesunyian besar saat itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Kursi ke-9 hanya bisa menyeringai, lalu dia menjawabnya, "Sekte kesunyian besar memang telah dihancurkan olehku. Terlebih lagi, pemilik sebelumnya dari batu simbol yang melahap juga telah aku bunuh." Setelah Raja Yimo ini berkata seperti itu, tiba-tiba saja suara auman yang sangat keras pun terdengar. Dan Tangpu pada saat ini sudah berdiri di puncak gunung. Dia pun mengeluarkan gelombang energi yang liar dan juga ganas dari dalam tubuhnya. Hal ini langsung memberikan serangan langsung ke arah Raja Kursi 9. Di dalam raungan dari Tangpu itu sendiri mengandung sebuah kebencian yang telah bertumpuk selama beribu-ribu tahun. Ketika Jiangsu melihat hal ini, dia pun dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dan mencoba menghentikan pergerakan dari Tangpu. Karena Jiangsu tahu bahwa pada saat ini Tangpu bukanlah orang yang cocok untuk melakukan pertarungan dengan Raja Kursi ke-9. Sementara Raja Kursi ke-9 sendiri hanya melirik pada Tangpu dengan acuh tidak acuh, lalu mengatakan, "Sepertinya aku sedang merindukan seseorang. Namun saat ini, nasibmu bahkan lebih buruk daripada kematian. Dan sekte kesunyian besarmu sebenarnya memang cukup mampu. Meskipun sektemu telah dihancurkan oleh raja ini, namun sektemu juga telah membunuh seluruh bawahanku." Japingan tua bermata hitam itu telah mempertaruhkan nyawanya sendiri demi bisa menyegelku di bawah tanah. Mendengar ucapan dari Raja ke-9, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Sepertinya kau secara bertahap bisa melepaskan segel itu, dan kau telah membiarkan aura iblis merembes keluar dari dalam tempat ini untuk memberikan peringatan pada penjara iblis, bukan? Kau sebenarnya ingin memberitahu mereka tentang keberadaanmu yang terkurung di tempat ini." Pupil mata Raja ke-9 pun menyusut. Segera setelah itu dia tertawa dengan acuh tidak acuh terhadap ucapan Lindong. Sementara semburat ejekan sendiri sudah melintas dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Sayangnya, kau adalah orang yang tidak beruntung." Karena menurut Lindong, sepertinya Raja Kursi ke-9 ini tidak pernah berpikir bahwa aura iblisnya yang telah dia keluarkan sepenuhnya dimurnikan oleh Jiang Yin, bahkan sebelum bisa melarikan diri dari dalam tablet kuno ini. Lebih jauh lagi, dengan adanya Lindong yang telah memasuki dunia dari tablet kuno gurun besar, dia pasti akan menekan aura iblis yang ada di dalam tempat ini, dan Lindong akan mencegahnya untuk pulih sepenuhnya.
Ekspresi brutal tiba-tiba saja muncul dalam tatapan Raja Kursi ke-9 ketika dia melihat ke arah Jiang Yin sambil berkata, "Gadis kecil terkutuk itu." Ekspresi ganas dari Raja ke-9 ini membuat Jiang Yin ketakutan dan dia langsung bersembunyi di belakang Jiangsu. Hal ini dilakukan sambil mengintip Raja Kursi ke-9. Sementara Lindong hanya bisa menatap Raja ke-9 sambil tersenyum. Dia kembali mengatakan, "Dari kelihatannya, kau memang belum pulih dari cidramu, dan sepertinya ini adalah kesempatan bagus untukku." Lindong jelas mengetahui betapa kuatnya penjara iblis dan seluruh jajaran dari Raja Kursi. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan Lindong saat ini akan cukup merepotkan jika dia bertemu dengan salah satu Raja Kursi. Namun sekarang Raja Kursi ke-9 adalah pengecualian. Dia telah lama disegel beribu-ribu tahun di tempat ini oleh Pak Tua bermata hitam yang merupakan pemilik batu simbol melahap sebelum Lindong. Dan sekarang Raja Kursi ke-9 itu belum bisa memulihkan seluruh kekuatannya. Jika Lindong bisa menghabisi Raja ke-9 ini, maka hal itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi penjara iblis. Namun Raja Kursi ke-9 yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum dengan penuh ejekan lalu mengatakan, "Kau ingin membunuh raja ini? Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat." Meskipun Raja ke-9 bisa mendeteksi dua batu simbol di dalam tubuh Lindong, namun saat ini kekuatan Lindong sendiri belum berada di tahap reinkarnasi. Selain itu, meskipun Raja ke-9 juga belum pulih sepenuhnya, bahkan seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Apalagi Lindong yang hanya berada di tahap samsara. Lindong tetap tanpa emosi ketika melihat pada Raja ke-9. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan energi Yuan yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Karena Lindong benar-benar tahu status yang dipegang oleh Raja ke-9 ini. Jika Raja ke-9 dibiarkan melarikan diri dari tempat ini, dia pasti akan menjadi ancaman yang sangat serius di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Lindong harus membunuhnya hari ini. Niat membunuh yang besar terlintas dalam tatapan mata Lindong. Hal itu juga sama dengan tatapan mata Raja ke-9. Tiba-tiba saja Raja ke-9 itu menginjakkan kakinya dengan keras ke arah tanah, yang kemudian hal itu membuat aura iblis bermunculan dari bawah tanah. Hal ini segera berubah menjadi mayat-mayat iblis yang tidak terhitung jumlahnya, dan mereka semuanya dengan kejam berlarian untuk memberikan serangan ke arah Lindong. Pada saat melihat serangan ini, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Kau itu adalah Raja ke-9 dari penjara iblis. Kenapa kau menggunakan bawahan-bawahan seperti ini sebagai umpan meriam?" Setelah berkata seperti ini, Lindong mengepalkan tangannya. Lubang hitam yang sangat besar tiba-tiba saja muncul, dan kekuatan pelahap langsung melenyapkan mayat-mayat iblis itu. Ketika menyaksikan adegan ini, Raja ke-9 hanya bisa tersenyum. Kemudian dia kembali mengepalkan tangannya. Sebelum pada akhirnya mayat-mayat iblis yang tidak terhitung jumlahnya sekarang telah benar-benar menumpuk, dan hal itu langsung terkikis sehingga tubuh mereka berubah menjadi pedang tulang hitam yang besar. Pedang ini sendiri ditutupi dengan aura iblis yang sangat jahat dan terus melonjak dari dalamnya. Raja ke-9 memegang pedang tulang hitam. Kemudian tubuhnya bergerak dengan sangat cepat, yang tiba-tiba saja muncul di atas Lindong seperti hantu. Setelah itu, pedang tulang yang ada di tangannya dengan kejam ditusukkan ke arah kepala Lindong. Namun, tepat ketika pedang tulang itu akan mengenai kepala dari Lindong, tiba-tiba saja sebuah petir yang besar segera datang dan menerjang ke arah bawah. Hal ini menghantam pedang tulang dengan sangat keras sampai menimbulkan percikan api, dan ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Raja ke-9 yang melihat bahwa serangannya telah diblokir, dia tidak panik. Sebaliknya, Raja ke-9 malah berteriak, "Petir mayat iblis!" Pedang tulang yang ada di tangannya kini telah berubah menjadi puluhan petir hitam yang akhirnya memberikan serangan secara gila-gilaan ke arah Lindong. Cahaya petir ini sendiri
dipenuhi dengan kejahatan yang tidak ada ukurannya. Hal itu juga diiringi dengan bau yang sangat menjijikkan. Faktanya, bahkan seseorang di tahap reinkarnasi saja akan langsung terkikis dan juga terluka parah jika sampai bersentuhan dengan petir hitam. Namun Lindong tidak takut sama sekali ketika dia berhadapan dengan petir hitam ini. Lindong pun mengepalkan tangannya dan sebuah simbol petir kini telah terbentuk di tangan Lindong. Setelah itu Lindong pun melemparkan pukulan ke arah depan yang langsung menghancurkan petir hitam itu. Kekuatan petir milik Lindong benar-benar murni. Hal ini dengan kuat mengamuk dan langsung menyebarkan petir hitam hingga pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Melihat hal ini, tatapan mata Raja Kursi ke-9 menjadi sangat serius karena dia mengetahui bahwa sambaran petir hitamnya benar-benar tidak efektif untuk melawan Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong adalah pemilik dari 2 batu simbol, dan kekuatan-kekuatan dari batu simbol itu sangat efektif untuk melawan aura iblis di dalam tubuhnya. Lindong mengabaikan tatapan mata terkejut dari Raja ke-9, dan sekali lagi Lindong menggunakan kekuatan dari 2 batu simbol untuk merubah tangannya menjadi tangan petir hitam. Segera setelah itu, kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul di tangan Lindong saat ini. Lindong segera melesat ke depan dengan sangat cepat dan dengan kejam akan menabrak Raja ke-9. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Raja ke-9 berubah menjadi sangat serius, dan dia pada akhirnya dengan cepat mengubah segel yang ada di tangannya. Hal ini membuat cahaya iblis mulai berkumpul di tubuhnya dan selanjutnya berubah menjadi armor Kaisar Iblis. Pada akhirnya, duar! Serangan dari telapak tangan Lindong yang telah berubah menjadi tangan petir hitam kini langsung menghantam keras armor Kaisar Iblis dari Raja Kursi ke-9. Namun serangan kuat dari Lindong ini yang langsung bisa membunuh Raja Yimo biasa, sekarang hanya meninggalkan sebuah goresan pada armor Kaisar Iblis. Ketika melihat baju yang telah dipakai oleh Raja Kursi ke-9, Lindong pun segera terkejut lalu dia mengatakan sebenarnya itu adalah armor Kaisar Iblis. Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Kursi ke-9 hanya bisa tertawa. Lalu dia berkata, sepertinya kau bocah nakal yang cukup berpengetahuan. Mendengar hal ini, Lindong pun segera merutkan keningnya karena dia secara alami sudah mengetahui betapa kuatnya armor Kaisar Iblis ini setelah Lindong melakukan pertarungan melawan Raja Kursi ke-7. Bagaimanapun juga, armor Kaisar Iblis adalah barang yang diberikan oleh Kaisar Yimo, dan ini juga merupakan alasan kenapa 10 raja terkuat sangat sulit untuk dibunuh karena mereka memiliki perlindungan dari armor ini. Dengan menggunakan armor Kaisar Iblis yang telah melindungi tubuhnya, tatapan mata Raja Kursi ke-9 kini telah sekali lagi berubah menjadi cukup brutal. Setelah itu, aura iblis yang sangat besar melonjak di tangannya, dan dia bergerak dengan cepat untuk memberikan serangan ke arah Lindong. Melihat serangan itu, pada saat ini Lindong segera mengeluarkan kekuatan Yuan dan juga kekuatan mentalnya. Bersama dengan kekuatan dari 2 batu simbol yang agung di dalam tubuh Lindong, serangan dari Raja Kursi ke-9 tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun ketika melawan Lindong. Kali ini, Raja Kursi ke-9 dan juga Lindong telah berubah menjadi 2 sinar cahaya yang saling bersilangan di langit. Setiap kali mereka melakukan bentrokan, ruang yang ada di sekitarnya akan langsung menimbulkan ledakan yang besar, dan aura iblis yang cukup mengerikan juga langsung berbentrokan dengan kekuatan Yuan. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan untuk dilihat. Tatapan mata dari Jiangsu terlihat sangat serius ketika dia melihat pertarungan Lindong yang ada di langit. Namun Jiangsu secara diam-diam merasa bersukacita. Untungnya Lindong telah datang ke tempat ini pada waktu yang tepat. Jika tidak, maka Jiangsu tidak akan pernah tahu siapa yang akhirnya bisa menghentikan Raja Kursi ke-9 jika sampai dia bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Ketika Raja Kursi ke-9 yang melakukan bentrokan dengan Lindong menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan kemenangan, akhirnya raja itu pun tertawa terbahak-bahak sebelum mengatakan,
bocah kecil, aku akan mengakui bahwa kau memang cukup kuat. Namun pada akhirnya, di antara kita berdua tidak ada yang akan bisa mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, kenapa kita harus berlarut-larut di dalam pertarungan ini? Dari sudut pandangku, kau harus membiarkanku pergi lebih dulu. Dan di masa depan nanti, kita akan melanjutkan pertarungan ini. Bagaimana? Apa kau setuju? Mendengar ucapan dari Raja ke-9, Lindong hanya bisa tertawa. Yang kemudian dia mengatakan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu yang bodoh dengan melepaskan ancaman sepertimu? Ekspresi ganas pun terlintas dalam tatapan mata Raja ke-9 setelah dia mendengarkan ucapan Lindong yang kemudian tertawa dengan keras sambil mengatakan, baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Lindong yang berdiri di langit, tatapan matanya terlihat sangat dingin ketika melihat pada Raja ke-9. Di saat yang sama, Raja ke-9 juga menatap tajam ke arah Lindong. Ketika mereka berdua saling berpandangan, Lindong pun berpikir, satu-satunya cara bagi dia untuk bisa melukai Raja ke-9 hanyalah dengan menggunakan busur petir dan juga panah hitam. Namun serangan itu sendiri juga sesuatu yang cukup merugikan bagi seorang Lindong. Apalagi jika serangannya gagal membunuh Raja ke-9, maka hal itu akan membuat Lindong sakit kepala. Namun Lindong adalah orang yang tegas. Dia pun segera berkata dalam hati, aku tidak peduli tentang hal itu saat ini. Jika Lindong tidak bisa membunuh Raja ke-9, namun pada akhirnya dia pasti akan membuat Raja ke-9 itu mendapatkan luka yang parah jika terkena busur dan juga panah hitam. Pada saat itu, Lindong hanya akan menggunakan beberapa teknik lain untuk kembali menyegel Raja ke-9. Tanpa basa-basi lagi, Lindong mengepalkan tangannya dan sebuah busur petir kini telah muncul. Jari-jari dari Lindong segera menarik tali dari busur petir itu. Detik berikutnya, anak panah berwarna hitam juga langsung terbentuk. Niat membunuh yang sangat besar telah melonjak dalam tatapan mata Lindong. Karena dia sudah mengambil keputusan, maka tidak ada yang bisa mengubah keputusan Lindong saat ini. Dan tiba-tiba saja Tangpu yang berdiri di puncak gunung tampaknya telah menyadari niat membunuh besar dari seorang Lindong terhadap Raja ke-9. Hal itu segera membuat Tangpu meraung dengan keras. Dan seolah-olah raungan ini dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tidak ada habisnya. Setelah Tangpu meraung, bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu, melayang di langit dan membuat tatapan mata Lindong segera menyusut ketika dia melihat hal ini. Karena sekarang bintik-bintik cahaya itu telah berubah menjadi banyak anggota dari sekte kesunyian besar. Sementara di depan anggota sekte ini sendiri ada sosok Pak Tua yang telah ditemui oleh Lindong sebelumnya, dan dia adalah tetua bermata hitam yang merupakan pemilik dari batu simbol melahap sebelum Lindong. Tatapan mata Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat Pak Tua mata hitam. Karena orang tua itu adalah pemilik batu simbol melahap sebelum Lindong. Dan juga dia orang yang telah merestui Lindong sebagai pemilik baru dari batu simbol yang melahap. Lindong mengamati tempat sekelilingnya, lalu dia mengatakan, salam hormat tetua. Pada saat ini, ribuan murid dari sekte kesunyian besar, mereka telah muncul di tempat ini dalam bentuk cahaya, dan hal itu sebenarnya telah mengepung sosok dari Lindong. Ketika melihat pemandangan seperti ini membuat Lindong tersadar bahwa sebenarnya ini adalah wasiat yang telah ditinggalkan oleh banyak ahli dari sekte kesunyian besar. Selain itu, meskipun mereka semuanya telah mati dan menghilang, namun pemikiran mereka masih keras kepala untuk melindungi sekte ini. Sementara Raja ke-9 ketika melihat pemandangan seperti ini ekspresinya langsung berubah. Dia melihat pada cahaya-cahaya itu yang kemudian mengatakan, sebenarnya kau adalah hantu tua yang bodoh. Kau ini telah menyegelku selama beribu-ribu tahun, namun sekarang kau muncul. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku begitu saja? Aku yang saat ini masih hidup
Bahkan setelah kau segel selama ribuan tahun, sementara dirimu telah berubah menjadi debu. Menurutmu, siapa yang akan menang? Tetua mata hitam itu hanya melihat pada Raja ke-9 yang sudah tertawa histeris. Sebelum akhirnya, tetua mata hitam tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia pun mulai perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah Lindong. Dan sosok cahaya yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini juga langsung membungkuk bersama tepat ke arah Lindong. Mereka semuanya akhirnya mengatakan, "Kami semua bersedia membantumu untuk membunuh iblis itu." Setelah kata-kata ini terdengar, cahaya-cahaya tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh mereka. Dan di tengah-tengah pancaran cahaya ini sendiri, ada sebuah riak reinkarnasi yang benar-benar kuat. Di saat yang bersamaan, panah hitam milik Lindong sekarang telah bergetar dengan lembut. Dan riak reinkarnasi kali ini benar-benar berkumpul di ujung panah hitam milik Lindong. Sebuah fluktuasi yang sangat menakutkan dan juga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata perlahan mulai menyebar saat ini. Faktanya, seluruh dunia dari tablet kuno gurun besar telah bergetar dengan hebat. Ketika melihat perubahan yang terjadi pada panah hitamnya, ekspresi raut wajah Lindong pun juga berubah. Hal ini karena Lindong menyadari bahwa sebenarnya para ahli dari sekte kesunyian besar telah memberikan keinginan terakhir mereka pada panah hitam milik Lindong. Selain itu, keinginan ini benar-benar murni dan mereka hanya ingin menghancurkan Raja Kursi ke-9 yang waktu itu telah menghancurkan sekte mereka. Lindong menghela nafas dengan pelan, lalu dia mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka keinginan mereka masih begitu kuat, bahkan setelah bertahan selama beribu-ribu tahun." Tatapan mata Lindong saat ini sudah mengunci pada Raja Kursi ke-9 yang raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek. Dengan ekspresi yang tegas, Lindong pun berkata, "Tetua, kau pada saat itu telah memberikanku batu simbol yang melahap dan aku memiliki hutang budi yang besar padamu. Hari ini, sebagai gantinya, aku akan membalaskan dendam dari sekte kesunyian besarmu." Setelah Lindong berkata seperti ini, ruang yang ada di belakangnya pun mulai berfluktuasi. Sebelum akhirnya kekuatan misterius mulai merobek ruang dimensi dan akhirnya menutupi seluruh panah hitam milik Lindong. Seni penginderaan zenit. Hal itu menyebabkan riak reinkarnasi yang ada di panah hitam secara perlahan telah ditarik mundur, yang kemudian panah hitam milik Lindong pada saat ini terlihat seperti panah biasa. Namun ketika Raja Kursi ke-9 menyadari bahwa dia sedang ditargetkan dan juga dikunci oleh panah hitam milik Lindong, tubuhnya pun tiba-tiba saja bergetar. Sementara kengerian yang jarang terlihat kini telah muncul dalam tatapan mata Raja ke-9. Karena dirinya saat ini bisa mendeteksi sebuah aroma kematian dari panah milik Lindong. Bahkan hal ini tidak pernah dia rasakan ketika dirinya menyerbu dan juga membunuh Patua bermata hitam. Namun detik berikutnya, Raja ke-9 mengabaikan hal ini sebelum akhirnya dia berteriak dengan keras ke arah Lindong. "Bocah kecil, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Kenapa kita berdua tidak mundur saja dan melanjutkan pertarungan ini di masa depan?" Lindong dengan acuh tidak acuh melihat Raja ke-9 yang kemudian dia mengatakan, "Dasar bodoh." Raja Kursi ke-9 hanya bisa tercengang, namun ekspresinya telah berubah menjadi sangat jelek. Sebelum akhirnya dia kembali berkata, "Bocah, kau ternyata lebih suka memilih jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa membunuhku hanya dengan serangan seperti itu? Kau ini benar-benar manusia yang tidak tahu batasan." Setelah berkata seperti ini, Raja ke-9 mengeluarkan aura iblis yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya, dan armor Kaisar Iblis yang ada di tubuhnya sekarang telah bergetar dengan hebat. Sebelum pada akhirnya banyak simbol-simbol aneh telah bermunculan di armor Kaisar Iblis. Sementara itu, tubuh dari Raja ke-9 juga telah mulai membengkak, dan dia kali ini telah berubah menjadi raksasa. Lindong hanya dengan acuh tidak acuh melihat pada Raja ke-9 yang telah mengeluarkan seluruh aura iblis.
hingga batas tertingginya. Sementara jari-jari dari Lindong yang memegang busur petir dan juga panah hitam pada saat ini mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, jejak darah di jari Lindong juga telah keluar dan menetes. Untuk saat ini, di saat yang sama, ruang yang ada di hadapan panah milik Lindong sebenarnya telah mulai runtuh secara bertahap. Meskipun Lindong hingga detik ini belum menembakkan panah itu, namun sepertinya seluruh tempat sudah tidak mampu menahan tekanan yang benar-benar menakutkan dari panah milik Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun bergumam dalam hati, "Panah hitam, pergilah." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melepaskan jari-jarinya dan akhirnya panah hitam pun melesat dengan cepat ke arah depan. Sebuah suara tajam yang tidak tertandingi pun bergema di langit ketika panah hitam itu merobek ruang dimensi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, panah hitam milik Lindong sudah berada tepat di hadapan dari Raja ke-9. Ketika melihat serangan ini, Raja ke-9 pun berteriak dengan keras, dan aura iblis yang ada di tubuhnya sekali lagi melonjak sebelum pada akhirnya berubah menjadi gerbang-gerbang iblis yang tampak kuat dan juga menakutkan. Namun pada akhirnya, duar, pertahanan terkuat dari Raja ke-9 benar-benar dengan mudah dihancurkan oleh panah hitam milik Lindong. Segera setelah itu, panah hitam milik Lindong dengan kejam menghantam tubuh dari Raja ke-9. Akhirnya, duang! Suara seperti benturan logam pun menyebar di seluruh tempat ini. Dan detik berikutnya, ada banyak garis retakan telah muncul di armor Kaisar Iblis milik Raja ke-9. Sebelum pada akhirnya, panah hitam pun tanpa ampun menembus armor Kaisar Iblis. Hal itu juga dengan paksa menembus tubuh dari Raja ke-9. Yang selanjutnya, bung! Tubuh dari Raja ke-9 pun dikirim terbang mundur sejauh ribuan kaki. Sementara armor Kaisar Iblis di tubuhnya terus-menerus mengalami keretakan. Hal itu membuat Raja ke-9 berteriak karena dia sangat kesakitan dan tidak percaya bahwa armor Kaisar Iblis memang mampu ditembus oleh panah milik Lindong. Detik berikutnya Raja ke-9 akhirnya jatuh ke tanah dan tubuhnya saat ini sudah berlumuran dengan darah hitam. Kemudian dia secara perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat armor Kaisar Iblis yang sudah berlubang. Sementara itu, ada ekspresi yang tidak percaya telah muncul di raut wajah Raja ke-9. Di masa lalu, bahkan Pak Tua bermata hitam yang telah melemparkan seluruh kekuatan yang dia miliki akhirnya tetap gagal mematahkan pertahanan dari armor ini. Namun sekarang, armor Kaisar Iblis telah bisa dipatahkan hanya dengan menggunakan satu anak panah dari Lindong. Melihat kerusakan ini, tatapan mata dari Raja ke-9 menyusut dan dia berkata dalam hati, armor Kaisar Iblis yang telah diberikan oleh Kaisar Yimo sekarang benar-benar dirusak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Detik berikutnya, tatapan mata dari Raja ke-9 telah berubah menjadi sangat brutal. Namun, ketika dia baru saja akan menggerakkan tubuhnya, suara gemuruh petir pun terdengar di dalam tubuh Raja ke-9. Hingga pada akhirnya, dia mengeluarkan suara yang sangat kesakitan. Karena pada saat ini, banyak sinar cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya telah meletus dari dalam tubuh Raja ke-9. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ekspresi raut wajah Raja ke-9 telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara aura iblis di dalam tubuhnya juga telah melemah dengan cepat. Dan akhirnya, duar! Tubuh Raja ke-9 kini telah benar-benar diledakkan. Dan darah iblisnya telah berceceran ke seluruh tanah yang ada di tempat ini. Hal itu membuat tanahnya berubah menjadi sangat lengket dan juga menjijikkan. Setelah tubuh dari Raja ke-9 benar-benar telah dihancurkan, pada saat ini ada sebuah sinar cahaya mencoba melarikan diri untuk masuk ke dalam tanah. Ketika melihat hal itu, Lindong pun berkata dengan acuh tidak acuh, seperti yang sudah kukatakan bahwa aku harus membunuhmu hari ini. Lindong melambaikan tangannya dan sinar cahaya putih tiba-tiba saja meletus dari dalam tangan Lindong. Hal ini segera berubah menjadi penghalang cahaya yang menyelimuti cahaya hitam
dari Raja ke-9. Setelah cahaya hitam itu diselimuti oleh cahaya putih milik Lindong, suara pekikan yang sangat menyedihkan pun segera terdengar. Cahaya putih sekarang telah perlahan menyusut. Kemudian, di dalamnya ada Raja Kursi ke-9 yang ukurannya sudah diperkecil. Pada saat ini, Raja Kursi ke-9 itu sudah tidak tampak mendominasi dan juga menakutkan seperti sebelumnya. Lindong hanya bisa menatap Raja ke-9 yang sudah terbungkus oleh cahaya putih. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar menghela nafas yang panjang. Kekuatan Yimo ini benar-benar luar biasa. Bahkan dia masih bisa bertahan setelah mengalami serangan yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, meskipun tubuhnya telah terluka parah, bahkan telah dihancurkan, jika Raja ke-9 ini berhasil melarikan diri, kemungkinan dia akan bisa bertahap pulih dalam rentang waktu 100 tahun. Tidak heran jika di masa lalu bahkan 8 guru kuno sangat jarang bisa membunuh salah satu dari Raja Kursi ini, karena mereka semuanya adalah para Yimo yang seperti kecoak yang sulit untuk dibasmi. Lindong bisa mengalahkan Raja ke-9 ini adalah juga berkat bantuan dari seluruh wasiat yang telah ditinggalkan oleh banyak para ahli dari sekte kesunyian besar. Lindong tersenyum tipis ke arah Raja ke-9 yang kemudian dia mengatakan, "Dengan menghabisimu di tempat ini, kemungkinan hal itu akan bisa mengurangi beban kita selama perang dunia besar berikutnya." Lindong mengulurkan tangannya dan akhirnya batu simbol petir dan juga batu simbol melahap kini telah muncul di telapak tangannya. Dua batu simbol ini pada akhirnya memberikan tekanan dari arah kanan dan juga kiri yang kemudian menjepit Raja Kursi ke-9. Ketika melihat hal ini, Lindong pun cukup terkejut yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya hal itu tidak cukup. Setelah itu, Lindong pun mengeluarkan tablet kesunyian besar yang telah melayang di atas Raja Kursi ke-9. Detik berikutnya, Lindong juga telah mengeluarkan istana surgawi misterius dan dia meletakkannya di bagian bawah. Melihat pemandangan seperti ini, ekspresi di raut wajah Raja ke-9 berubah menjadi sangat ketakutan dan dia sekarang berkata, Kau, karena sebenarnya keempat benda suci yang agung yang benar-benar efektif untuk melawan Yimo telah dikeluarkan oleh Lindong. Meskipun Raja ke-9 memiliki kekuatan hidup yang cukup kuat, namun dirinya masih tidak berdaya dan juga merasakan tidak nyaman ketika menghadapi empat benda ini. Namun Lindong mengabaikan Raja ke-9. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan batu leluhur dalam sekejap saja telah muncul. Hal ini pada akhirnya menembak ke arah cahaya putih. 5 benda suci yang agung sekarang telah memancarkan cahaya redup. Setelah itu, secara bertahap telah berhubung satu sama lain sebelum pada akhirnya membuat cahaya putih yang ada di bagian tengah kini telah mulai menyusut secara perlahan. Setelah cahaya putih itu semakin mengecil, Raja ke-9 yang ada di dalamnya secara otomatis juga telah terjepit dan tubuhnya saat ini telah berubah menjadi lebih kecil lagi. Di saat yang sama, jeritan yang sangat menyedihkan terdengar terus-menerus karena Raja ke-9 tahu jika dirinya saat ini sedang dimurnikan oleh 5 benda suci. Dia pasti akan mati meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun Lindong benar-benar mengabaikan suara tangisan dari Raja ke-9. Dengan lembut, Lindong pun menutup matanya dan cahaya putih pada saat ini akhirnya menyusut seukuran sebutir beras. Hal itu pada akhirnya meledak dengan sangat keras. Sebuah riak energi dari ledakan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang akhirnya menyebar dan gelombang besar ribuan kaki telah menyerbu di dalam dunia tablet kuno. Detik berikutnya, Lindong pada akhirnya membuka mata ketika dia melihat cahaya putih telah menyebar, dan hal itu membuat Lindong tersenyum dengan lega. Meskipun pada saat ini wajahnya telah berubah menjadi cukup pucat, Lindong tahu pada akhirnya dia telah berhasil membunuh salah satu dari Raja Kursi.
Lindong mengayunkan dengan bajunya sambil mengatakan, masalahnya sudah selesai. Sebelum pada akhirnya 5 benda suci kini telah kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah itu Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat sosok bercahaya yang masih mengambang di langit. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, Tetua, Raja Yimo itu telah kubunuh dan keinginan kalian telah terpenuhi. Semua sosok yang telah melayang di langit, mereka pun membungkuk dalam waktu yang bersamaan dan memberikan hormat terhadap Lindong. Sementara itu, ekspresi raut wajah mereka terlihat sangat senang. Hal ini juga terjadi pada Pak Tua bermata hitam. Detik berikutnya, Pak Tua bermata hitam itu pun mengatakan, terima kasih banyak saudara muda. Aku tidak punya cara untuk membalas budi besarmu kali ini. Yang bisa kulakukan hanyalah mengungkapkan rasa terima kasih yang benar-benar tulus. Setelah Pak Tua bermata hitam mengatakan hal ini, tubuhnya yang melayang di langit secara bertahap telah mulai menghilang. Dan tiba-tiba saja, beberapa titik cahaya misterius kini telah mulai terbentuk kembali. Kemudian, titik-titik bercahaya ini melayang ke arah Lindong. Lindong dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menyentuh titik-titik cahaya. Dan hal itu membuat tubuh dari Lindong pun bergetar dengan lembut. Sebelum akhirnya sebuah kegembiraan melonjak dalam tatapan matanya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, sebenarnya ini adalah esensi reinkarnasi. Langit di tempat ini sekarang sudah dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya yang secara perlahan melayang, dan sebuah riak reinkarnasi juga telah menyebar dari bintik-bintik cahaya itu, bahkan membuat tatapan mata Lindong dan juga Jiangsu menjadi agak linglung. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan terlihat jelas dalam tatapan mata Lindong karena dia sudah menyentuh reinkarnasi, namun masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Maka Lindong bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperpendek jarak itu. Bintik-bintik cahaya yang merupakan esensi reinkarnasi telah ditinggalkan oleh para leluhur yang cukup kuat, yang tidak terhitung jumlahnya dari sekte kesunyian besar. Meskipun mereka semuanya telah mati, namun mereka semuanya masih terus menjaga sekte ini. Dan sekarang Raja ke-9 telah dihancurkan, maka mereka akhirnya bisa meletakkan kegigihan yang tidak tergoyahkan di dalam hati mereka, yang kemudian kehendaknya mulai secara perlahan menghilang. Hal itu pada akhirnya meninggalkan pemahaman terhadap reinkarnasi. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat ke arah Jiangsu. Sambil tersenyum Lindong mengatakan, Nona Jiangsu, ini juga kesempatan untukmu, jangan sampai ketinggalan. Jiangsu dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Lindong. Detik berikutnya, Jiangsu mengusap kepala kecil dari Jiang Yinyin yang ada di sampingnya, dan dia secara alami sangat menyadari betapa pentingnya esensi reinkarnasi ini. Di sisi lain, Jiang Yinyin hanya duduk dengan santai di atas batu besar. Tangan mungilnya sekarang telah memegangi wajahnya sendiri sambil menggoyang-goyangkan kakinya, dan Jiang Yinyin terlihat cukup bosan di tempat ini. Sebuah esensi reinkarnasi telah melayang di hadapannya, namun hal itu sama sekali tidak menarik minat dari Jiang Yinyin. Namun sekarang ada sebuah cahaya misterius yang secara perlahan melonjak jauh di dalam mata Jiang Yinyin. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengambil posisi duduk di udara. Tubuhnya kali ini telah berubah menjadi seperti lubang hitam yang kemudian segera menyerap titik-titik cahaya yang ada di langit. Hal itu hanya dalam waktu yang cukup singkat segera masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah masuknya esensi reinkarnasi yang tidak terbatas ini, Lindong bisa merasakan secara samar-samar ada sesuatu yang bergema di dalam hatinya. Pikiran dari Lindong yang awalnya jernih berangsur-angsur berubah menjadi kabur di bawah erosi dari esensi reinkarnasi, dan Lindong tampaknya telah terjatuh ke dalam kondisi pelatihan yang tidak terlukiskan. Namun dia tidak dapat sepenuhnya memasuki hal ini. Oleh karenanya, satu-satunya cara bagi seorang Lindong adalah membenamkan dirinya sendiri pada perasaan saat ini, dan secara bertahap harus bisa memahaminya. Cerita kemudian berpindah pada tanah yang gelap. Sebuah kejahatan di tempat itu tidak ada habisnya, dan secara perlahan
mengalir di dalam kegelapan ini. Ada beberapa cahaya merah darah di tengah-tengah kegelapan, dan energi iblis yang tidak berujung juga telah menyebar di sekitar cahaya merah darah. Salah satu dari cahaya merah darah pada saat ini tiba-tiba saja berkedip, dan api jahatnya juga secara bertahap telah melemah sebelum pada akhirnya hal itu tiba-tiba padam. Ketika salah satu cahaya merah telah padam, sebuah riak tiba-tiba saja terpancar dari dalam kegelapan, dan samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok hitam yang telah muncul. Kemunculan dari sosok ini langsung mengatakan, Raja ke-9, dia telah terbunuh. Sosok hitam yang lainnya langsung menimpali, dia sudah mati. Orang itu benar-benar tidak beruntung. Saat itu dia berkata bahwa dirinya akan berurusan dengan pemilik batu simbol yang melahap. Pada akhirnya kita semuanya telah putus komunikasi dengannya. Namun cahaya merah yang ada di tempat ini masih menyala, dan dia seharusnya hanya disegel. Tapi kenapa saat ini dia tiba-tiba saja terbunuh? Sosok hitam yang lain kemudian menimpali. Dia kemungkinan besar telah bertemu dengan musuh yang tangguh. Raja ke-9 juga memiliki armor Kaisar Iblis, dan akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bisa membunuhnya. Sementara kita telah mencari lokasinya selama bertahun-tahun, tapi kita tidak menerima tanggapan apapun. Tampaknya pemilik batu simbol melahap pada saat itu memang benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sosok hitam lainnya kemudian mengatakan, kemungkinan ini adalah perbuatan dari guru kuno, karena aku sebenarnya telah mendeteksi keberadaan dari guru spasial ketika berada di wilayah iblis, dan aku pada saat itu telah bertukar pukulan sebentar dengannya sebelum pada akhirnya kita berdua memilih untuk mundur. Dari apa yang aku tahu, kekuatan dari guru spasial pada saat ini telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, kalian semua juga harus berhati-hati. Beberapa waktu sebelumnya, kita hampir saja terdeteksi oleh guru petir. Salah satu sosok hitam terlihat sangat terkejut, lalu dia mengatakan, Guru petir? Kenapa kita harus takut padanya? Jika dia berani datang, maka kita juga akan menggunakan kesempatan itu untuk bisa menyingkirkannya. Tidak, jika guru petir terjatuh dalam kesulitan, kemungkinan guru kuno yang lainnya akan dengan paksa menunjukkan diri mereka. Hingga detik ini, sebenarnya persiapan kita belum selesai, dan aku cukup khawatir hasil yang sama dari saat itu akan terjadi lagi jika kita melakukan pertarungan saat ini. Benar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah hampir waktunya, dan kita harus segera memulai rencana ini. Apakah pada akhirnya kita akan terus berakting? Setelah bertahan selama ribuan tahun, aku benar-benar merasakan sebuah kecemasan. Benar, mari kita bersiap-siap, dan mereka tidak akan lagi memiliki harapan di dalam perang dunia ini. Aura jahat di dalam kegelapan berangsur-angsur menghilang, sementara sosok-sosok buram itu juga tiba-tiba saja menghilang. Tempat ini sekali lagi berubah menjadi keheningan. Sepuluh hari pun telah berlalu ketika Lindong berada di dalam pelatihan. Dan saat ini tiba-tiba saja Lindong membuka matanya. Dia pun dengan cukup kabur melihat pemandangan yang cukup familiar di hadapannya sekarang. Lindong terdiam sejenak sebelum pada akhirnya menghirup nafas dalam-dalam, dan penglihatannya mulai terlihat lebih jelas. Kekuatan Yuan kini telah berkumpul di tangan Lindong, dan dia bisa merasakan gelombang reinkarnasi yang cukup besar di dalam tubuhnya. Fluktuasi seperti ini bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun hal itu belum sepenuhnya mencapai tahap reinkarnasi. Hal ini membuat Lindong bergumam pada dirinya sendiri, masih kurang sedikit lagi. Karena Lindong sekarang bisa merasakan bahwa dirinya sudah berada di puncak dari tahap samsara, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi menuju tahap reinkarnasi. Yang perlu dilakukan Lindong
hanyalah melewati setengah langkah ini sebelum akhirnya dia benar-benar menjadi ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Namun, Lindong juga tidak tahu untuk bisa melewati batasan ini. Hal itu membuat Lindong tersenyum tipis dan dia tidak memiliki kekecewaan. Meskipun Lindong memiliki banyak pertemuan yang cukup beruntung, dia pada akhirnya juga mengerti jika tahap reinkarnasi benar-benar sesuatu yang mudah dicapai, kemungkinan akan banyak jenius yang akan bisa masuk ke tahap reinkarnasi ini. Namun Lindong, dia memiliki perasaan bahwa sebentar lagi dirinya akan segera bisa mengambil langkah ini. Tidak lama kemudian ada suara lembut terdengar dari jarak yang dekat dengan Lindong. "Kau sudah bangun?" Lindong segera menoleh dan dia kemudian melihat pada Jiangsu yang tersenyum ke arahnya. Tatapan mata dari Jiangsu sendiri sekarang jauh lebih dalam dan sepertinya dia juga telah mendapatkan banyak manfaat di tempat ini. Lindong sedikit menganggukkan kepalanya, lalu dia kemudian melirik ke arah puncak gunung di mana Tangpu saat ini duduk di tempat itu dengan cara yang cukup bingung. Tatapan mata dari Tangpu terlihat cukup kosong, namun ada ekspresi lega, seolah-olah terbebaskan dari beban besar karena balas dendam dari Tangpu juga telah terbalaskan. Jiangsu pun kemudian berkata dengan lembut, dia seharusnya telah mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya ketika dia melakukan kultivasi, dan kita harus benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untuk sekte kesunyian besar. Sebagai pewaris dari sekte kesunyian besar, aku Jiangsu berterima kasih banyak atas nama mereka. Mendengar ucapan dari Jiangsu ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian dia menjawab, sekte kesunyian besar itu juga merupakan penolong bagiku. Oleh karenanya, sudah kewajiban untukku menolong balik sekte ini. Terlebih lagi, jika sampai Raja ke-9 dibiarkan melarikan diri dari tempat ini, maka dia akan menjadi duri yang besar padaku di masa depan. Maka dari itu, kau sebenarnya tidak perlu berterima kasih seperti ini. Jiangsu tersenyum, yang kemudian dia mengulurkan tangannya ke arah Lindong. Ada sebuah cahaya hitam di dalam genggaman tangan Jiangsu ini. Karena itu, merupakan armor Kaisar Iblis yang telah dirusak Lindong sebelumnya. Ketika melihat benda ini, tatapan mata Lindong pun sedikit menyusut. Dan tiba-tiba saja, Jiangsu berkata, Raja Kursi 9 telah kau bunuh. Jadi seharusnya benda ini akan menjadi harta rampasanmu. Selain itu, aku percaya tidak ada orang lain yang bisa menggunakan benda ini kecuali dirimu. Karena energi iblis di dalam armor Kaisar Iblis adalah sesuatu yang benar-benar kuat. Dan itu mungkin akan menjadi harta suci bagi kaum Yimo. Tapi sebenarnya untuk manusia biasa seperti Jiangsu tidak akan memiliki banyak kegunaan. Justru hal itu malah akan merusak tubuhnya. Sementara Yan yang ada di dalam tubuh Lindong pada saat ini segera mengatakan, Lindong, ini adalah barang yang bagus karena energi iblis yang ada di dalamnya benar-benar pekat. Dan aku percaya dengan meminjam energi dari armor Kaisar Iblis, tablet kesunyian besarmu akan bisa dipulihkan sepenuhnya ketika kau melemparkannya masuk ke dalam istana surgawi misterius yang kemudian diperbaiki menggunakan energi besar dari armor Kaisar Iblis. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya yang kemudian dia mengatakan, hah? Melemparkan tablet kesunyian besar dan juga armor Kaisar Iblis ke dalam istana surgawi misterius untuk memulihkan sepenuhnya. Setelah Lindong berkata seperti ini di dalam hati, tiba-tiba saja dirinya teringat dengan sabit suci kegelapan yang berada di tangan Jintan. Dan saat ini, harta itu telah sebanding dengan ahli puncak yang telah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan seberapa kuatnya tablet kesunyian besar yang berada di peringkat ketiga dari harta surgawi kuno. Jika dia bisa pulih sepenuhnya, kemungkinan Lindong akan bisa menggunakannya untuk bertarung dengan para ahli top yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Sebuah kegembiraan pun muncul di dalam hati Lindong ketika dia memikirkan hal ini. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi Lindong menerima armor Kaisar Iblis yang telah rusak, yang kemudian melemparkannya ke dalam istana surgawi misterius bersamaan dengan tablet kesunyian besar.
tatapan mata Lindong sekali lagi memindai area ini, yang kemudian dia mengatakan, karena masalah di tempat ini sudah ditangani, maka dari itu kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Mendengar ucapan Lindong, Jiangsu pun menganggukkan kepalanya. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan memberikan isyarat pada Jiang Yinyin. Dengan cepat, Jiang Yinyin pun berlari ke arah Lindong dan juga Jiangsu. Karena Jiang Yinyin berada di tempat ini hanyalah untuk menekan energi iblis di masa lalu. Namun sekarang, masalah itu telah diselesaikan oleh Lindong, maka Jiangsu tidak akan pernah membiarkan adiknya untuk terus tinggal di dalam tempat ini. Dan Jiang Yinyin sudah bisa pergi bersama dengan mereka semua. Lindong tersenyum ketika dia melihat hal ini. Yang kemudian Lindong melambaikan lengan bajunya, membuat ruang yang ada di hadapannya pun terdistorsi. Detik berikutnya, mereka bertiga pun meninggalkan tempat ini. Dalam waktu yang cukup singkat, Lindong bersama dengan Jiangsu dan juga Jiang Yinyin sudah berada di dunia luar. Sementara paman Jiang Lei dan juga yang lainnya, mereka telah menunggu di luar tablet gurun besar. Ketika melihat kemunculan dari kelompok Lindong, paman Jiang Lei dan juga semua orang hanya bisa menghela nafas dengan lega. Karena mereka tahu bahwa masalah yang ada di tempat ini sepertinya sudah diselesaikan. Lindong segera tersenyum ke arah Jiang Lei, yang kemudian dia mengatakan, Paman Jiang Lei, karena masalah yang ada di tempat ini sudah teratasi, maka diriku akan segera kembali ke ibu kota. Kalian jangan ragu-ragu untuk datang dan juga mencari diriku jika kalian membutuhkan bantuan lain kali. Pada awalnya Lindong berpikir bahwa dirinya bisa dengan cepat menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini. Namun tidak disangka, Lindong akan membutuhkan waktu 10 hari dan dia tidak lagi bisa tinggal di tempat ini setelah menyelesaikan semua masalahnya. Paman Jiang Lei cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Lindong bahwa dirinya akan segera pergi. Dengan cepat, Paman Jiang Lei pun melirik ke arah Jiangsu. Sementara Jiangsu hanya bisa tersenyum. Tatapan mata cantiknya melihat ke arah Lindong dengan penuh arti, yang kemudian mengatakan, Lindong, kita semuanya kali ini telah merepotkanmu. Lindong hanya bisa tersenyum. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala dari Jiang Yinyin sambil mengatakan, Jiang Yinyin, carilah diriku jika di masa depan nanti kamu mengalami sebuah perubahan dan aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantumu. Jiang Yinyin segera memeluk tangan dari Lindong dengan cara yang cukup enggan, yang kemudian dia mengatakan, Kakak Lindong, jangan pergi. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum hangat pada Jiang Yinyin. Setelah itu, dia mengobrol santai dengan bocah kecil ini sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong pun melesat dengan cepat ke arah depan dan dia telah menghilang di langit. Tatapan mata dari Jiangsu masih melihat ke tempat perginya dari Lindong. Baru kemudian, sebuah senyuman di raut wajahnya kini telah memudar. Dan dengan lembut, Jiangsu hanya bisa menghela nafas dengan cara yang cukup pahit. Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah putrinya ini, Paman Jiang Lei pun tanpa daya bertanya, jika kau menyukainya, kenapa kau tidak membuatnya tinggal di tempat ini? Kau benar-benar gadis yang keras kepala dari awal hingga akhir. Kau tidak pernah mengungkapkan perasaanmu. Mendengar ucapan dari ayahnya, Jiangsu hanya bisa tersenyum tipis, yang kemudian dia mengatakan, aku memang suka dia, dan lebih baik aku menanggung perasaan ini sendirian. Terlebih lagi, di masa depan nanti aku tidak tahu apakah diriku akan bisa bertemu dengannya lagi atau tidak. Setelah berkata seperti ini, Jiangsu melambaikan tangannya dan tubuhnya segera berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Paman Jiang Lei hanya bisa tertawa pahit ketika melihat tingkah dari putrinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Masalah apalagi yang akan menanti Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 34. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong sekarang telah sampai di dalam klan Lin dan dia berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan ayahnya. Lin Xiao melihat pada Lindong yang telah kembali sambil tersenyum. Dia pun bertanya,
apakah kau sudah menyelesaikan masalah yang ada di provinsi kesunyian besar? Lindong menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menjelaskan apa saja yang terjadi di dalam tablet gurun besar. Seketika, ekspresi wajah dari Lin Xiao berubah ketika mendengar penjelasan dari Lindong bahwa ada Yimo yang begitu kuat di dalam tablet gurun besar ini. Lin Xiao hanya bisa menghela nafas pelan dan dia menganggukkan kepalanya. Jika bukan karena Lindong, kemungkinan besar akan terjadi bencana yang luar biasa jika sampai Raja ke-9 bisa keluar dari dalam tablet kuno gurun besar itu. Tidak lama kemudian, Lindong pun segera mengatakan, "Ayah, aku telah pergi cukup lama dan kemungkinan aku besok akan kembali ke sektor Dao." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menyerahkan token berwarna hitam pada ayahnya sambil mengatakan, "Hancurkan token ini jika di tempat ini ada masalah dan aku akan segera kembali." Sudah waktunya bagi Lindong kembali ke dalam sekte setelah dia pergi untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, Lindong sekarang juga bisa merasakan bahwa roh Yuan dari Shoutong di dalam batu leluhur telah mulai pulih kembali. Kemungkinan Shoutong saat ini juga ingin melihat sekte Dao ketika dirinya terbangun. Lin Xiao segera menerima token pemberian dari Lindong dan dia sambil menganggukkan kepalanya. Lin Xiao pun mengatakan, "Itu memang benar dan kau sekarang harus segera menemui Nona Kingsu. Kau yang telah membawanya ke rumah ini, namun kau juga telah menghilang selama 10 hari dan itu adalah sesuatu yang terlalu kasar." Mendengar ucapan dari ayahnya, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat senyum sombong di raut wajah ayahnya itu. Awalnya Lindong berpikir bahwa masalah di kota kesunyian besar akan bisa diselesaikan dengan cepat, namun tidak terduga ada sesuatu yang membuat Lindong bertahan cukup lama di tempat itu. Lindong segera meninggalkan ruangan ini dan dia pun berjalan menuju halaman. Di tempat itu ada Ling Qingsu dan juga ibu Lindong yang sedang mengobrol. Melihat kemunculan dari Lindong, Ling Qingsu pun hanya meliriknya sebentar, lalu dia mengalihkan pandangannya. Sementara Liu Yan sendiri tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Hehe, Dong Er telah kembali." Setelah itu, ibu dari Lindong pun melangkah maju sambil menepuk bahu dari Lindong. Segera setelah itu, tatapan mata dari Liu Yan melirik ke arah Ling Qingsu sambil memberikan kode pada Lindong. Lirikan seperti ini adalah sebuah lirikan yang penuh arti. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum pahit yang kemudian dia berjalan untuk mendekati Ling Qingsu. Ling Qingsu sendiri segera menundukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Aku akan kembali ke istana kemuliaan tertinggi 9 surga esok hari." Meskipun nada suara dari Ling Qingsu ini tampak tidak peduli, namun Lindong masih bisa merasakan ada sebuah jejak kemarahan di dalam ucapan dari Ling Qingsu. Hal itu membuat Lindong sedikit panik karena dia memang merasa bersalah telah meninggalkan Ling Qingsu di tempat ini untuk waktu yang cukup lama. Tidak diragukan lagi, sekarang Lindong merasa cukup canggung di hadapan Ling Qingsu. Dan selama ini, ketika ditinggalkan oleh Lindong, Ling Qingsu memiliki sopan santun yang sangat baik. Dia tidak mengungkapkan kemarahannya ketika Lindong tidak ada di tempat ini. Dan Ling Qingsu masih bisa berinteraksi dengan baik dengan kedua orang tua Lindong. Tapi perbuatan dari Lindong yang meninggalkan Ling Qingsu selama 10 hari itu memang benar-benar membuat Ling Qingsu cukup marah karena Lindong menghilang tanpa memberitahu dirinya. Detik berikutnya Lindong pun menarik lengan bajunya sambil tersenyum pahit ke arah Ling Qingsu. Dia mengatakan, "Ini semua memang salahku. Awalnya aku percaya bahwa diriku bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, tapi aku tidak berharap bahwa diriku akan tertunda begitu lama. Qingsu, aku sebenarnya telah bertemu dengan Raja Kursi ke-9 dari penjara iblis." Mendengar hal itu, ekspresi di wajah Ling Qingsu berubah cukup cepat. Lalu dia berkata, "Raja Kursi ke-9?" Ling Qingsu teringat setelah Lindong bertukar pukulan dengan Raja Kursi ke-7. Hal ini membuat Ling Qingsu secara alami mengerti betapa menakutkannya Raja Kursi dari penjara iblis. Dan pada saat itu, mereka juga telah gagal mendapatkan keuntungan ketika melawan Raja Kursi ke-7. Meskipun Lindong telah bekerja sama dengan Qingsu, namun saat ini Lindong telah bertemu dengan Raja ke-9 dan dia melakukan pertarungan sendirian. Hal ini membuat Ling Qingsu merasa cukup cemas. Lalu dia buru-buru mengatakan, "Apakah kau baik-baik saja?" Jejak kekhawatiran juga terlintas jelas dalam tatapan mata Ling Qingsu ketika melihat ke arah Lindong. Lindong pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku sebenarnya baik-baik saja karena kekuatan orang itu sangat berkurang karena telah lama tersegel. Namun, aku masih harus bertarung dengannya
selama beberapa hari. Lindong melebih-lebihkan ceritanya karena dia ingin meredam amarah di dalam hati Ling Qingsu. Dan Lindong menceritakan seolah-olah bahwa dirinya hanya memperoleh kemenangan tipis setelah nyaris menghindari kematian. Namun Ling Qingsu itu bukanlah gadis yang bodoh. Upaya dari Lindong untuk melebih-lebihkan ceritanya itu tidak berguna di hadapan seorang Ling Qingsu. Wajah cantik dari Ling Qingsu tampak tetap tenang dan dia memang masih merasa jengkel pada seorang Lindong yang telah meninggalkan dirinya. Ketika Lindong melihat hal ini, akhirnya dia berhenti bercerita. Dan Lindong saat ini menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa memang cukup sulit untuk berurusan dengan wanita yang cerdas seperti Ling Qingsu. Ling Qingsu pada akhirnya melirik arah Lindong dengan cukup lembut. Hal ini membuat Lindong akhirnya tersenyum ke arah Ling Qingsu yang sepertinya dia sudah tidak merasa kesal lagi. Dan tiba-tiba saja Ling Qingsu berkata, "Aku tidak akan pernah datang lagi ke tempat ini jika kamu berani mengulangi perbuatanmu meninggalkanku di tempat ini secara diam-diam." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong pun cukup terkejut. Namun dia segera tertawa. Sambil menganggukkan kepalanya, Lindong mengatakan, "Kau bisa yakin bahwa lain kali aku akan kembali membawamu ke tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong menghela nafas dengan lega. Akhirnya, dia lulus dalam uji coba ini. Tidak lama kemudian Lindong segera mengubah topik pembicaraan. "Qingsu, apakah dirimu akan kembali esok hari?" Sambil menganggukkan kepalanya, Qingsu pun mengatakan, "Benar, sudah terlalu lama aku pergi. Meskipun di dalam istana memiliki banyak tetua yang bisa mengaturnya, tapi aku tidak bisa terus pergi seperti ini, karena aku adalah kepala istana kemuliaan tertinggi 9 surga." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Kebetulan sekali, aku besok juga berencana untuk kembali ke sekte Dao. Kalau begitu, aku akan mengantarkanmu kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendengar ucapan Lindong itu, Ling Qingsu segera memandangnya dan dia kembali mengatakan, "Setelah kembali ke istana, aku akan pergi untuk melakukan pengasingan kultivasi dan aku akan mencoba untuk memahami reinkarnasi. Kemungkinan aku tidak akan keluar untuk waktu yang tidak diketahui. Sementara kau harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba memahami seni penginderaan zenit. Caramu merasakannya tidak datang dari dalam hatimu. Saat ini, kamu hanya berada di level pemula. Dan itu masih sangat jauh dari kata cukup jika dirimu ingin mencapai level dari para guru kuno." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong pun sangat tercengang. Ekspresi rumit telah muncul dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat ke arah Ling Qingsu. Yang ternyata Ling Qingsu memang menyadari niat dari Lindong mempelajari seni penginderaan zenit itu. Sementara Ling Qingsu sendiri saat ini menghindari tatapan mata dari Lindong. Setelah itu dia berjalan untuk meninggalkan halaman ini sambil mengatakan, "Akhir-akhir ini kau terlalu sibuk. Tolong istirahatlah. Jangan buat dirimu terlalu capek." Ketika Qingsu hendak berjalan, tiba-tiba saja Lindong meraih pergelangan tangan dari Ling Qingsu. Dan itu membuat Ling Qingsu terasa cukup kaget dan tubuhnya bergetar. Ling Qingsu dengan cemas mencoba melepaskan tangannya dari tangan Lindong dan ingin pergi dari tempat ini. Tapi kekuatan dari tangan Lindong itu benar-benar kuat dan Ling Qingsu tidak mampu melepaskannya. Sebuah kepanikan kini terlihat jelas dalam raut wajah Ling Qingsu, yang kemudian dia berkata, "Lindong, apa yang akan kau lakukan?" Detik berikutnya, Lindong pun menarik tangan dari Ling Qingsu, dan hal itu langsung membuat Ling Qingsu terjatuh ke dada Lindong. Sementara tangan satunya dari Lindong dengan cepat memeluk pinggang dari Qingsu. Sambil memandangi wajah cantik dari Ling Qingsu, Lindong pun mengatakan, "Qingsu, terima kasih banyak." Mendengar hal ini, sosok dari Ling Qingsu pun akhirnya berhenti bergerak dan dia berada di dalam pelukan Lindong. Saat ini, raut wajah dari Qingsu sendiri sudah memerah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika orang lain yang melakukan hal ini terhadap Ling Qingsu, kemungkinan dia akan langsung menghunuskan pedangnya. Namun saat ini, Qingsu tidak bisa melakukan hal itu pada Lindong. Yang dia lakukan
hanyalah menggigit bibir merahnya sendiri dan membiarkan dirinya terus berada di dalam pelukan Lindong. Namun Lindong sendiri juga tidak memiliki rencana untuk melakukan hal yang lain pada Ling Qingsu, apalagi melakukan Qiu-Qiu Empuk Jeru. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah terus memeluk Ling Qingsu dengan cukup tenang, karena dia melakukan hal ini demi upaya menghilangkan beberapa perasaan minta maaf atas rasa bersalahnya terhadap seorang Ling Qingsu. Halaman di tempat Lindong berada saat ini terasa cukup sunyi, sebelum akhirnya tiba-tiba saja sosok gadis kini telah muncul di gerbang halaman. Karena itu adalah Jintan, yang pada saat ini Jintan telah melihat Lindong dan juga Ling Qingsu sedang berpelukan. Dalam sekejap saja, adegan seperti ini membuat Jintan hanya bisa tersenyum dan juga cekikikan. Namun suara dari Jintan itu dengan segera memecah suasana hening di halaman ini sendiri. Sementara Ling Qingsu tiba-tiba saja pulih dan dia segera mendorong Lindong supaya terlepas dari pelukan Lindong itu. Setelah bisa melepaskan diri dari pelukan Lindong, Ling Qingsu pada akhirnya dengan cepat melarikan diri dengan panik. Penampilan Ling Qingsu saat ini benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya acuh tidak acuh. Sementara Lindong hanya bisa tertawa kering melihat Ling Qingsu telah kabur dengan cara seperti itu. Detik berikutnya, Lindong melihat pada Jintan yang kali ini telah menutupi mulut kecilnya karena Jintan sebenarnya sedang tersenyum malu. Tidak lama kemudian Jintan berjalan ke sisi Lindong. Tatapan mata cantik dari Jintan melihat ke arah Ling Qingsu yang sudah melarikan diri. Yang kemudian Jintan berkata, "Kakak Lindong, aku ingat kau sebenarnya masih memiliki kekasih yang bernama Ying Huan Huan di dalam sekte Dao, bukan? Jika Huan Huan melihat apa yang kau lakukan saat ini, kemungkinan dia akan..." Sebelum Jintan menyelesaikan kata-katanya, tangan dari Lindong dengan cepat mengusap kepala Jintan sambil mengatakan, "Seorang bocah sepertimu tidak pantas mengucapkan omong kosong ketika menyangkut masalah antara orang dewasa." Mendengar ucapan dari Lindong, raut wajah dari Jintan pun segera berubah, lalu dia mengatakan, "Hei, jangan panggil aku bocah, paman. Aku ini adalah penguasa dari istana kegelapan." Sementara Lindong yang mendengar ucapan dari Jintan itu, dia hanya bisa mengulurkan jarinya, dan Lindong tertawa sambil menjentikkan jarinya itu ke dahi dari Jintan. Tiba-tiba saja Jintan memeluk tangan Lindong, lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, apakah kau besok akan kembali ke sekte Dao?" Lindong segera menganggukkan kepalanya karena dia mengerti sepertinya Jintan mengetahui rencana dari Lindong itu adalah dari ayahnya. Detik berikutnya Jintan pun mengatakan, "Kakak, aku besok juga ingin pergi." Lindong segera menjawabnya, "Tidak, tetaplah berada di rumah ini dan menemani ayah dan ibu." Tapi ayah dan ibu sudah setuju. "Tidak, kau harus tetap berada di tempat ini." "Baiklah, kalau begitu aku akan segera mengirimkan pesan roh Yuan pada Huan Huan dan aku akan memberitahunya apa saja yang kau lakukan di tempat ini." "Jintan, apakah kau sebenarnya minta dipukul?" Waktu pun berlalu dengan cepat dan pagi hari telah tiba. Sementara Lindong saat ini menatap ke arah Jintan yang terlihat cukup cantik, dan dia sekarang sudah tersenyum mengikuti di belakang Lindong. Yang bisa dilakukan oleh Lindong hanyalah menggelengkan kepalanya karena dia merasa tidak senang jika Jintan ingin meninggalkan tempat ini. Namun pada akhirnya Jintan selalu membujuk Lindong dan Lindong merasa tidak berdaya. Sementara Ling Qingsu sekarang sudah berdiri dengan anggun di samping dari Lindong. Dia saat ini terlihat tersenyum karena sedang mengobrol dengan ibu dari Lindong yang datang untuk mengantarkan mereka pergi. Ketika Lindong merasa bahwa saatnya sudah tiba, dia pun segera tersenyum pada ayah dan ibunya sambil mengatakan, "Ayah, ibu, sudah saatnya kita pergi." Ayah dan ibu Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, hati-hati di jalan." Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia tidak menunda-nunda waktu lagi. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan detik berikutnya mereka bertiga sudah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah langit. Pada akhirnya mereka menghilang dari tempat ini. Pada saat ini Lindong mengantarkan Ling Qingsu kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga
setelah mereka meninggalkan kekaisaran yang besar. Setelah mengalami perbaikan ulang, istana kemurnian tertinggi 9 surga saat ini sudah hampir selesai sepenuhnya. Sementara Lindong dan Jintan tinggal sebentar di dalam istana itu sebelum akhirnya keesokan harinya mereka mengucapkan selamat tinggal dan langsung menuju ke Sekte Dao. Hanya dalam waktu setengah hari Lindong dan Jintan sudah sampai di pegunungan Sekte Dao. Tatapan mata Lindong memindai sebentar area itu, dan pada akhirnya Lindong melihat sosok dari Huan Huan telah terduduk di tebing dari puncak gunung. Penampilan Huan Huan yang saat ini sudah sangat berbeda. Rambut biru esnya sekarang sudah terlihat panjang, sementara bola mata dari Huan Huan juga telah terlihat sangat biru. Lindong cukup terkejut, lalu dia mengatakan, "Huan Huan." Detik berikutnya, Lindong bersama dengan Jintan segera terbang untuk menuju ke arah Huan Huan. Sementara Ying Huan Huan sendiri juga bisa mendeteksi datangan dari Lindong. Dia segera menoleh sambil tersenyum tipis. Huan Huan berkata, "Akhirnya kau kembali juga." Ditanya seperti itu, Lindong hanya bisa tersenyum lalu dia bertanya, "Kenapa kau ada di tempat ini?" Sambil membelai rambutnya, Huan Huan pun mengatakan, "Aku sedang menunggumu." Ucapan dari Huan Huan itu membuat Lindong cukup tercengang. Dan kali ini, tatapan mata Lindong melihat pada gadis cantik itu yang matanya sudah tampak biru seperti permata. Meskipun dia memancarkan aura yang sangat dingin, namun kelembutan di dalam hati Huan Huan masih mampu membekukan udara di sekitar tempat ini. Jika dibandingkan dari masa lalu, Ying Huan Huan pada saat ini tampaknya menjadi sedikit lebih pendiam, dan Lindong samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, namun dirinya tidak bisa menjelaskan hal ini. Penampilan dari Huan Huan itu membuat Lindong menghela nafas dengan panjang, lalu dia berkata, "Apakah kamu berkeliaran dalam kondisi seperti ini?" Setelah berkata seperti itu, Lindong mengulurkan tangannya, lalu dia mengatakan, "Huan Huan, ayo kita kembali ke Sekte Dao." Ying Huan Huan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum ke arah Lindong dan dengan cepat memegang tangan Lindong itu. Sebuah perasaan dingin langsung menyebar di telapak tangan Lindong yang dipegang Huan Huan. Sementara Jintan yang berada di samping Lindong, dia hanya bisa memandangi Ying Huan Huan. Segera setelah itu sebuah keterkejutan terlintas dalam tatapan mata Jintan, lalu dia bertanya, "Apakah kau benar-benar Huan Huan? Kenapa kau menjadi seperti ini?" Lindong segera menepuk kepala dari Jintan sambil mengatakan, "Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu seperti itu." Setelah melakukan hal ini, Lindong pada akhirnya menarik Jintan dan juga Huan Huan untuk langsung masuk ke dalam Sekte Dao. Detik berikutnya, tatapan mata dari Lindong segera melirik pada gunung yang ada di belakang sana ketika mereka akan masuk ke dalam Sekte Dao, dan Lindong kemudian menganggukkan kepalanya dengan penuh terima kasih karena sebenarnya di puncak gunung itu sendiri ada guru api yang telah menyaksikan mereka bertiga memasuki Sekte Dao. Setelah itu, guru api pun hanya bisa dengan lembut menghela nafasnya, sementara ekspresi rumit terpancar di raut wajah guru api. Setelah memasuki Sekte Dao, Lindong berjalan di paling depan, sementara Jintan dan Huan Huan mengikuti di belakangnya. Kedua gadis itu sudah saling mengenal, dan mereka juga pernah bekerja sama untuk melawan Yuan Chang. Oleh karenanya, mereka pada saat ini terlihat cukup ramah. Setelah mereka berdua bertemu lagi, hal itu memberikan sebuah perasaan bahwa hal-hal di antara mereka masih tetap sama, meskipun keduanya telah mengalami perubahan. Beberapa murid dari Sekte Dao yang sedang berlatih kali ini melihat ke arah Lindong yang telah kembali ke dalam tempat ini. Sebuah kejutan dan juga kegembiraan muncul dalam tatapan mata mereka semua. Berbagai teriakan hangat kemudian diteriakkan untuk menyambut Lindong. Bahkan hal itu terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum pada murid-murid dari Sekte Dao yang wajahnya masih belum dewasa itu. Dari tatapan mata mereka bisa dilihat sebuah semangat yang besar ketika melihat seorang Lindong. Dan semangat ini seperti bentuk sebuah keyakinan yang telah tertanam jauh di dalam hati mereka semua. Tidak lama kemudian Lindong bersama dengan Ying Huan Huan dan juga Jintan, mereka bertiga terbang ke puncak gunung utama
untuk menemui Pak Tua Ying Guanxi dan juga para tetua dari sekte Dao yang sebenarnya memang sudah menunggu kedatangan dari Lindong di depan aula utama. Ketika mereka semua melihat Lindong telah kembali, sebuah senyuman pun segera muncul di raut wajah mereka semua. Dan meski api peperangan di wilayah Swan Timur ini sudah padam, namun keyakinan sekte Dao hanya akan bisa menyatu sepenuhnya ketika Lindong kembali ke tempat ini. Sementara Lindong yang baru saja tiba, dia pun segera membungkukkan badannya ke arah Pak Tua Ying Guanxi. Setelah itu, Lindong mengatakan, "Kepala sekte, kakak senior Shoutong seharusnya sekarang sudah bisa keluar." Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah Pak Tua Ying Guanxi berubah menjadi cukup rumit, dan dia dengan lembut segera menganggukkan kepalanya. Sementara banyak para tetua yang ada di belakang juga langsung mengalihkan pandangan mereka. Sebelum Lindong muncul di tempat ini, Shoutong itu sudah menjadi legenda dari sekte Dao. Jika dia dibiarkan terus berkultivasi di dalam sekte Dao, kemungkinan Shoutong akan menjadi penerus dari kepala sekte Dao berikutnya, karena dia adalah murid kesayangan dari Pak Tua Ying Guanxi. Tidak lama kemudian Lindong pun melambaikan tangannya, dan cahaya putih yang cukup lembut kini tiba-tiba saja keluar dari dalam telapak tangan Lindong. Karena itu sebenarnya adalah batu leluhur. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya pun muncul dari dalam batu leluhur. Hal ini segera berkumpul bersama sebelum akhirnya berubah menjadi sosok berjubah hitam di bawah pandangan mata semua orang. Karena itu adalah senior Shoutong. Sementara senior Shoutong sendiri secara bertahap membuka matanya yang selama ini telah tertutup rapat. Dan secara samar-samar, dia bisa melihat Pak Tua Ying Guanxi beserta para tetua sekte Dao di dalam pandangannya saat ini. Detik berikutnya, tubuh dari Shoutong pun menegang dan ekspresi rumit telah muncul di wajahnya. Hal itu bahkan membuat bibir dari Shoutong bergetar dengan lembut. Dia pun secara perlahan menundukkan badannya, yang kemudian Shoutong berlutut di tanah sambil berkata, "Guru, muridmu telah kembali." Tubuh dari Pak Tua Ying Guanxi bergetar. Wajahnya yang biasanya tenang kini telah kehilangan kendali. Dia secara perlahan berjalan mendekat ke arah Shoutong dan mengusap kepala dari murid kesayangannya. Tatapan mata dari Pak Tua Ying Guanxi saat ini sudah terlihat cukup lembab. Yang kemudian dia mengatakan, "Baguslah karena kau telah kembali. Baguslah karena kau telah kembali." Banyak tetua yang ada di sekitar juga secara diam-diam menghela nafas panjang, karena mereka semuanya tahu bagaimana Shoutong telah menderita selama ratusan tahun. Dan legenda sekte Dao saat itu telah dijadikan alat bagi gerbang Yuan untuk melawan sekte Dao ini sendiri. Ketika Shoutong melihat gurunya telah menangis, tiba-tiba saja Shoutong juga ikut menangis. Yang kemudian dia berkata, "Guru, saat itu muridmu ini tidak mengerti gambaran besarnya, dan aku telah membiarkan emosiku sendiri mempengaruhi keputusanku, dan aku tidak mendengarkan ucapan guru. Itulah kenapa sebabnya diriku mendapatkan bencana seperti waktu itu." Mendengar ucapan dari Shoutong ini, Pak Tua Ying Guanxi hanya bisa dengan lembut tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Anak muda mana yang tidak memiliki momen sembrono? Selama kau tidak menyalahkan gurumu karena gurumu ini lemah dan tidak mau membalaskan dendammu, maka kau masih bisa menganggapku sebagai gurumu lagi." Mendengar ucapan dari gurunya, Shoutong pun segera menjawab, "Sebagai kepala sekte, guru secara alami memang harus mempertimbangkan seluruh sekte ini." Karena Shoutong juga tidak pernah menyalahkan Pak Tua Ying Guanxi sejak awal, sama seperti yang dilakukan Lindong saat itu. Mereka berdua juga mengerti tentang posisi yang diemban oleh Pak Tua Ying Guanxi. Terkadang memilih untuk membuat sebuah keputusan yang tampak lemah itu membutuhkan keberanian yang besar daripada menggunakan hidup mereka untuk melakukan pertarungan. Pak Tua Ying Guanxi mengusap air matanya sebelum akhirnya dia menatap sekte Dao ini. Lalu Pak Tua Ying Guanxi berkata dengan suara yang menggelegar di seluruh sekte Dao, "Muridku, seluruh sekte Dao menyambutmu kembali." Suara ini bergema sampai kejauhan, dan para murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya cukup tercengang. Pandangan mata mereka segera melihat pada puncak gunung utama. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan pun muncul di seluruh murid-murid dari sekte Dao ini. Hal itu membuat mereka segera berkata, "Itu sebenarnya itu adalah kakak senior Shoutong."
Meskipun banyak murid baru cukup asing dengan nama Shoutong, tapi mereka semuanya masih bisa melihat sebuah emosi di raut wajah dari beberapa murid lama. Selanjutnya, sorak-sorai pun kini telah bergema di dalam sekte Dao. Lindong kali ini telah melihat bahwa murid-murid dari sekte Dao telah terlihat sangat bersemangat. Dia akhirnya tersenyum ke arah senior Shoutong sambil mengatakan, "Selamat datang kembali, kakak senior Shoutong." Mendengar hal ini, sebuah emosi dan juga senyuman segera muncul di raut wajah dari Shoutong. Dia pun buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Lindong sambil mengatakan, "Junior Lindong, terima kasih banyak atas bantuanmu." Karena Shoutong tahu jika Lindong tidak menggunakan batu leluhur untuk melindungi roh Yuannya dan juga memelihara roh Yuan itu sendiri, kemungkinan Shoutong akan segera menghilang dari dunia ini. Sementara Lindong saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan dia kemudian mengulurkan telapak tangannya. Detik berikutnya, sebuah cahaya perak telah muncul di telapak tangan Lindong. Karena itu adalah batu spasial. Setelah mengeluarkan hal ini, Lindong pun mengatakan, karena kakak senior Shoutong telah pulih sepenuhnya, maka batu simbol spasial ini harus kembali pada pemiliknya. Shoutong terlihat cukup terkejut ketika dia melihat batu simbol spasial di tangan Lindong. Selanjutnya, tatapan mata Shoutong melihat ke arah Lindong, yang hingga detik ini Lindong masih tersenyum ke arah Shoutong, dan dia tidak memiliki keinginan untuk memiliki batu simbol spasial ini. Shoutong terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia secara perlahan mengambil batu simbol spasial dari tangan Lindong. Shoutong pun menatap batu simbol spasial ini dengan perasaan yang cukup rumit, dan hal itu terlintas dalam tatapan matanya. Pada akhirnya, Shoutong pun tersenyum, yang kemudian dia menggunakan ujung jarinya dengan lembut memotong udara, dan sebuah garis darah yang cukup samar kini telah muncul pada batu simbol spasial. Selanjutnya, Shoutong pun memutuskan garis darah ini. Setelah garis darah itu hancur, Shoutong langsung berubah menjadi pucat, dan dia dengan lembut membelai batu simbol spasial sambil mengatakan, "Batu spasial, maaf karena aku telah membuatmu menderita selama bertahun-tahun oleh kontaminasi dari energi iblis. Namun, saat ini aku percaya bahwa dengan pemilik barumu, kau akan lebih sempurna daripada kau bersama dengan diriku." Sebuah cahaya pada akhirnya berdesir dari dalam batu simbol spasial, yang saat ini suara dengungan pun langsung terdengar. Dan hal itu seperti sebuah keengganan bagi batu simbol spasial meninggalkan Shoutong. Sementara Lindong sendiri cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Shoutong, yang kemudian dia buru-buru mengatakan, "Kakak senior Shoutong." Karena sebagai pengontrol dari batu simbol, Lindong secara alami mengerti apa yang telah dilakukan Shoutong itu dengan memutuskan hubungannya dengan batu simbol spasial. Tindakan dari Shoutong itu pasti menimbulkan kerusakan yang serius pada dirinya sendiri. Bahkan roh Yuan dari Shoutong saat ini juga terlihat sangat kelelahan. Namun tiba-tiba saja Shoutong melihat ke arah Lindong sambil tersenyum. Dia pun mengulurkan batu simbol spasial ke arah Lindong lalu mengatakan, "Junior Lindong, sebagai pengontrol dari batu simbol, kau juga harus tahu tentang bencana yang akan dihadapi oleh dunia ini di masa depan. Dan aku percaya bahwa batu simbol spasial ini akan lebih cocok untukmu daripada bersama denganku. Dan aku juga bisa merasakan bahwa sebenarnya batu simbol spasial juga mempercayai dirimu." Mendengar ucapan dari Shoutong itu, ekspresi rumit muncul dalam tatapan mata Lindong. Pada akhirnya, Lindong melihat batu simbol spasial yang sudah berkedap-kedip mengeluarkan cahaya perak. Hal ini membuat Lindong segera menghela nafas yang panjang. Lindong ragu-ragu sejenak, yang akhirnya membuat Lindong mencengkram tangannya dengan erat. Dia segera melihat pada Yang Huan-Huan, dan pada saat ini Huan-Huan segera berkata pada Lindong, "Ini adalah pilihan dari batu simbol spasial dan juga kakak Shoutong." Mendengar ucapan dari Huan-Huan, Lindong hanya bisa tersenyum. Pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk menerima batu simbol spasial. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Kakak Shoutong, aku tidak akan membiarkan batu ini
diabaikan begitu saja, dan aku akan mengambil tanggung jawab sebagai pengontrol dari batu simbol. Suara dengungan pun terdengar, dan sebuah cahaya redup ini telah muncul dari batu simbol spasial. Hal ini kemudian berubah menjadi seperti cairan yang diam-diam bergabung dengan telapak tangan Lindong. Di saat yang sama, Lindong bisa merasakan sebuah riak energi kuno dan juga murni di dalam tubuhnya. Karena riak ini muncul dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Hal itu dikarenakan kedua batu simbol itu sebenarnya menolak kehadiran dari batu simbol spasial. Namun detik berikutnya, sebuah cahaya lembut dari batu leluhur kini juga telah dikeluarkan, yang pada akhirnya penolakan di antara batu simbol itu pun secara diam-diam telah melemah. Sebuah cahaya perak ini telah bergeser di dalam tubuh Lindong, dan hal itu pun langsung membentuk sebuah lingkaran. Ruang yang ada di sekitarnya tampak seperti air danau dengan riak yang benar-benar kuat. Ketika Zhou Tong menyaksikan batu simbol spasial telah menyatu dengan tubuh Lindong, dia pun segera tersenyum sambil mengatakan, "Adik junior Lindong, batu simbol spasial sebenarnya telah mengakuimu. Selanjutnya, yang kau lakukan hanyalah harus dengan cepat menguasainya." Mendengar ucapan dari Zhou Tong itu, Lindong menganggukkan kepalanya dan dia bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai membengkak dengan kecepatan yang cukup mengkhawatirkan. Ketika batu simbol spasial ini memasuki tubuhnya, dengan penguatan dari batu simbol spasial, Lindong akhirnya secara resmi bisa mencoba kembali untuk naik tingkat ke tahap reinkarnasi. Lindong segera berbalik dan dia meminta Ying Huan untuk menjaga Jintan di tempat ini. Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong pun bergerak dan dia segera muncul di puncak gunung. Segera setelah itu, dia mengambil posisi untuk duduk. Saat ini, yang perlu dilakukan oleh Lindong adalah sepenuhnya memperbaiki dan juga mengendalikan batu simbol spasial. Sebuah cahaya perak yang cukup menyilaukan terus-menerus muncul dari dalam tubuh Lindong hingga membuatnya terlihat seperti matahari perak. Hal itu bisa dilihat oleh banyak orang di dalam sekte Dao. Ketika Ying Huan melihat bahwa Lindong telah memasuki kondisi pelatihan, tangannya dengan cepat melambai, yang kemudian energi dingin pun dikeluarkan. Hal itu berubah menjadi dinding-dinding es yang melindungi Lindong di dalamnya. Sementara Pak Tua Ying Guanxi, dia dengan tanggap mengatakan, sepertinya Lindong memang berencana menggunakan kesempatan ini untuk naik ke tahap reinkarnasi. Mendengar ucapan dari Pak Tua Ying Guanxi, Zhou Tong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, bakat dari junior Lindong ini bahkan lebih besar dariku. Sekte Dao kita pasti akan sangat makmur dengan adanya dia di tempat ini. Pak Tua Ying Guanxi hanya bisa tertawa pelan. Lalu dia berkata, kalau begitu, mari kita diam-diam menunggu Lindong apakah dia akan berhasil. Karena Pak Tua Ying Guanxi tahu, jika Lindong memang benar-benar mampu untuk naik ke tahap reinkarnasi, maka dirinya akan segera memasuki jajaran ahli puncak dunia ini. Pada saat itu, jumlah orang yang bisa melawan Lindong hanya bisa dihitung dengan 5 jari. Sementara Jintan sendiri sekarang terlihat cukup cemberut, yang kemudian dia berkata dengan tidak senang, kakak yang bau itu, sebenarnya dia meninggalkanku sendirian di tempat ini. Ying Huan hanya mendengar ucapan dari Jintan. Dia pun segera menarik tangan dari Jintan, lalu mengatakan, kenapa kau berkata seperti itu? Di sini ada aku yang akan selalu bersamamu, dan aku akan menjaga dirimu atas nama Lindong. Setelah mendengar ucapan dari Ying Huan, Jintan pada akhirnya tersenyum. Tatapan matanya kini melihat ke arah puncak gunung, dan sejujurnya Jintan cukup bangga dengan kakaknya itu. Sementara di puncak gunung yang cukup jauh, guru api saat ini juga mengalihkan pandangannya ke arah gunung di tempat Lindong berada. Guru api berdiri dengan tangan yang berada di belakang punggungnya, yang kemudian dengan cepat guru api mengatakan, batu simbol yang ketiga ya. Lindong akhirnya mencapai tingkat ini. Kau memang benar-benar luar biasa. Namun, jika dirimu ingin melampaui adik junior, mari kita lihat apakah kau benar-benar memiliki kualifikasi itu.
Kekuatan Yuan yang megah dan juga kuat mengalir di dalam tubuh Lindong, dan saat ini tampaknya telah tumbuh pada tingkat yang cukup menakutkan. 3 batu simbol di dalam tubuh Lindong telah terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah segitiga. Namun mereka bertiga tampaknya saling menolak dengan lembut. Sementara itu, batu leluhur telah mengambang di tengah-tengah, memancarkan kekuatan yang cukup hangat untuk terus-menerus mengurangi perlawanan di antara 3 batu simbol. Pada saat ini, batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir terlihat lebih jinak. Bagaimanapun juga, mereka telah lama dimiliki oleh Lindong. Namun sebuah perlawanan dari batu simbol spasial yang baru saja bergabung jelas sangat menonjol. Perlawanan seperti ini adalah sesuatu yang normal dilakukan oleh sebuah batu simbol. Bagaimanapun juga, memiliki salah satu dari batu simbol saja sudah menjadi sebuah anugerah. Namun kali ini, 3 batu simbol telah hidup berdampingan dalam satu tubuh, yaitu di dalam tubuh Lindong. Dan ini merupakan sebuah prestasi yang mustahil dicapai oleh sembarang orang. Sejak zaman dahulu, selain leluhur simbol, tidak ada seorang pun yang berhasil menampung 8 batu simbol yang agung dalam satu tubuh. Oleh karena itu, meskipun Lindong pada saat ini hanya memiliki 3 batu simbol, tapi mengendalikan ketiganya sudah merupakan tugas yang cukup sulit untuk dibayangkan. Namun hati Lindong masih tetap terlihat tenang, dan dia tidak memiliki niat untuk menghilangkan perlawanan dari 3 batu simbol. Sebaliknya, Lindong malah merasakan kekuatan spasial yang cukup misterius itu. Jika Lindong ingin berhasil menguasai batu simbol spasial, maka dia harus mengetahui luar dan dalamnya. Untungnya, karena Lindong tahu bagaimana cara mengendalikan batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir, hal itu tidak membuatnya panik. Lindong malah membenamkan pikirannya ke dalam batu simbol spasial. Dan saat ini, samar-samar Lindong bisa mendeteksi bahwa ruang yang ada di sekitarnya mulai bergoyang. Terlebih lagi, Lindong merasa bahwa ruang dimensi terasa cukup misterius, dan hal itu seperti memiliki kehidupan. Pikiran dari Lindong sendiri telah secara perlahan meluas dari dalam tubuhnya. Setelah itu, benar-benar bergabung dengan ruang yang ada di sekitar sini. Lindong pada akhirnya mengikuti pergerakan dari ruang kosong dan mulai menyebar di dalam sebuah gelombang. Hal ini membuat Lindong bisa melihat bahwa ruang kosong itu ada di mana-mana. Sekarang Lindong seperti mata yang tidak terlihat, dan dia bisa melihat semua hal di dunia ini. Faktanya, meskipun Lindong memejamkan mata, dia masih bisa melihat penghalang es telah menutupi seluruh pegunungan. Dan Lindong juga melihat murid-murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya sedang melihat ke arahnya. Setelah itu, pikiran dari Lindong pun terus berjalan dan mengikuti ruang kosong sampai dirinya melayang lebih jauh. Pada akhirnya, pikiran dari Lindong ini sudah berada di kejauhan 30 mil, 300 mil, 3000 mil, dan bahkan lebih jauh lagi. Pikiran Lindong yang saat ini seperti hantu yang sedang berkeliaran, dan dia bisa merasakan sebuah sensasi samar yang tercipta ketika pertama kali menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang kosong. Namun detik berikutnya, hal itu menghilang secara diam-diam, dan pikiran Lindong pun menyebar dalam kejauhan. Akhirnya, sensasi seperti itu hilang sama sekali. Pikiran Lindong yang sekarang sudah benar-benar tenggelam, yang kemudian hanyut di dalam ruang kosong yang tidak berujung. Hal ini terus melayang untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya Lindong tiba-tiba bisa merasakan pikirannya menjadi cukup kabur. Setelah itu, Lindong terbangun dengan cepat. Dia sangat tercengang ketika menyadari bahwa pikirannya tampak telah berubah menjadi kehampaan di alam ini. Dan Lindong tidak lagi bisa memanggil pikirannya untuk kembali ke dalam tubuhnya. Baru pada saat ini Lindong menyadari betapa berbahayanya melakukan metode pelatihan ini. Jika sampai Lindong tidak bisa memanggil kembali pikirannya ke dalam tubuhnya, maka tubuh fisik Lindong akan berubah menjadi patung batu, dan dia tidak akan lagi bisa bergerak. Hal ini membuat Lindong merasakan kecemasan di dalam hatinya. Segera setelah itu, Lindong pun mulai menenangkan dirinya dengan paksa. Dia tahu jika saat ini dia panik, kemungkinan
hal itu tidak akan mengubah apapun. Maka dari itu, yang perlu dilakukan Lindong hanyalah melakukan percobaan yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah yang dia hadapi saat ini. Setelah memikirkan hal ini, Lindong pun berhenti melakukan perlawanan. Dan kali ini pikiran dari Lindong sendiri telah sepenuhnya menyatu dengan ruang kosong. Tidak lama kemudian, Lindong tiba-tiba saja menyadari bahwa pikirannya telah dibawa melayang naik ke atas langit. Akhirnya, hal itu benar-benar jauh dari tanah saat ini. Sebuah angin kencang bisa dirasakan Lindong. Sementara segala sesuatu yang ada di hadapannya kini menjadi semakin kecil dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Bahkan pikiran dari Lindong telah bergerak melewati awan, dan dia juga telah menjauh dari matahari. Setelah itu, Lindong bisa melihat sebuah kegelapan, di mana kegelapan ini sendiri tidak memiliki ujung dan menyebabkan rasa takut muncul di dalam hati Lindong. Bagaimanapun juga, bahkan seorang di tahap reinkarnasi tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini. Pikiran Lindong terus melayang untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya tiba-tiba saja bergetar. Segera setelah itu berbalik, dan Lindong bisa melihat sebuah sinar cahaya yang besarnya 200.000 mil. Cahaya ini sendiri saling melilit satu sama lain sebelum akhirnya menyebar di dalam kegelapan itu sendiri. Karena sebenarnya sinar-sinar cahaya yang terjalin satu sama lain ini adalah sebuah formasi raksasa yang sangat menakutkan. Ada energi yang benar-benar mengerikan di dalam formasi itu sendiri. Bahkan hal itu bisa menyebabkan dunia bergetar dengan hebat. Pikiran dari Lindong sedang melihat pada formasi super besar ini, dan tiba-tiba saja Lindong kali ini bisa menemukan sebuah retakan hitam yang panjangnya 200.000 mil tepat di hadapan dari formasi raksasa. Bahkan di dalam retakan ini sendiri ada sebuah kegelapan yang tidak berujung dan benar-benar hampa dari cahaya. Tepat di belakang dari kegelapan terlihat seperti sebuah negeri iblis, dan aura iblis yang sangat jahat juga terus-menerus melonjak dari tempat itu. Namun pada akhirnya energi iblis ini diblokir oleh formasi super besar. Ketika Lindong melihat hal ini, dia sangat terkejut. Yang kemudian Lindong berkata, mungkinkah ini adalah celah di antara dunia dan negeri gelap di belakang sana sebenarnya adalah tempat dari para Yimo berasal. Pikiran Lindong sekarang telah bergetar dengan cukup hebat. Meskipun dia hanya melirik pada celah itu, namun ketakutan menyebar di seluruh tubuh Lindong. Karena Lindong bisa merasakan sebuah kejahatan yang benar-benar sangat mengerikan di dalam retakan besar itu. Pada akhirnya, Lindong memahami sesuatu. Jika retakan besar ini adalah celah dunia, maka formasi besar seharusnya adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol. Dan dia bisa menciptakan formasi besar ini setelah mengorbankan dirinya sendiri, yang pada akhirnya formasi besar itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yang bahkan bisa memusnahkan dunia dan juga menyegel seluruh dunia ini. Menyadari hal itu, Lindong pun segera bergumam pada dirinya sendiri, leluhur simbol, pria itu memang layak menjadi orang terkuat di dunia ini. Dengan kekuatannya, bahkan dia sangat ditakuti dan juga dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Ketika Lindong secara diam-diam mengagumi kekuatan dari formasi besar yang diciptakan oleh leluhur simbol, dia pada akhirnya menyadari bahwa pikirannya saat ini secara bertahap telah dibawa untuk melayang mendekat pada formasi besar. Keringat dingin pada akhirnya menutupi seluruh tubuh dari Lindong. Bagaimanapun juga Lindong mengetahui bahwa formasi super itu bisa langsung melenyapkan pikiran Lindong dengan sangat mudah. Meskipun Lindong berjuang untuk menghindari tarikan dari formasi, namun saat ini perjuangannya adalah sesuatu yang cukup sia-sia. Oleh karenanya, Lindong hanya terus menatap kaget ketika pikirannya itu semakin mendekat dengan formasi super. Dan tiba-tiba saja, sebuah tekanan kini telah memancar dari formasi super besar. Hal itu menyebabkan pikiran dari Lindong bergetar dengan hebat.
seolah-olah pikirannya akan segera menyebar saat ini. Namun ketika pikiran Lindong ini secara perlahan mendekati formasi super, dia akhirnya bisa melihat sebuah kehadiran seseorang. Karena di atas formasi super itu sendiri ada sebuah cahaya redup dan samar-samar membentuk sosok ilusi. Tubuhnya sangat besar dan hampir bisa menutupi seluruh dunia. Sementara riak energi yang luar biasa juga telah menyebar dari sosok ilusi ini. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah leluhur simbol? Meskipun sosok ilusi dari leluhur simbol hanya bagian atas tubuhnya saja, namun saat ini seluruh dunia berada di bawahnya. Detik berikutnya, leluhur simbol pun secara perlahan mengulurkan tangannya dan sebuah jari kini telah menembus ruang kosong yang kemudian menekan ke arah Lindong. Melihat hal ini, Lindong tidak bisa menghindar sama sekali. Hingga pada akhirnya sebuah jari telah mendarat di pikiran dari Lindong. Pada akhirnya, peng! Pikiran Lindong hanya dalam satu sentuhan jari, tubuh Lindong bisa merasakan sebuah kegelapan menghilang dengan cepat. Kemudian, sebuah langit telah sekali lagi muncul dalam pandangan Lindong. Karena pada saat ini, sebenarnya pikiran dari Lindong terjatuh dari langit untuk menuju pada tubuh Lindong. Hal ini terus berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya pikiran dari Lindong benar-benar masuk ke tubuhnya dan Lindong segera membuka matanya. Sebuah kejutan kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Keringat dingin bahkan telah membasahi seluruh dahi dan juga tubuhnya. Detik berikutnya Lindong mengulurkan tangannya yang sudah gemetaran. Sebelum akhirnya dia mengepal sambil mengatakan, apakah sebenarnya pikiranku telah kembali ke dalam tubuhku? Kemudian Lindong melihat penghalang es yang menutupi seluruh tempat ini. Melalui lapisan-lapisan dinding es ini, Lindong bisa melihat bahwa seluruh sektor Dao sekarang telah dipenuhi dengan keramaian. Banyak murid dari sektor Dao yang tidak terhitung jumlahnya telah bolak-balik untuk melihat ke arah Lindong. Detik berikutnya Lindong mengangkat kepalanya dan dia sekali lagi melihat ke arah langit dengan penuh rasa takut di dalam hatinya. Karena Lindong menyadari di tempat yang sangat jauh dari dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang ada formasi super besar yang telah diciptakan oleh leluhur simbol setelah dia menyalakan reinkarnasinya sendiri. Dan di tempat itu juga ada sebuah celah raksasa yang sangat mengerikan. Bahkan seseorang di tahap reinkarnasi tidak akan pernah bisa mencapai tempat itu. Namun, dengan bantuan batu simbol spasial, Lindong berhasil melihat sekilas tentang tempat itu. Hal ini membuat perasaan Lindong merasa cukup ketakutan. Detik berikutnya Lindong menyadari bahwa dirinya merasa seolah-olah jiwanya telah hancur. Jika sosok ilusi dari leluhur simbol itu memiliki keinginan untuk membunuh Lindong, kemungkinan besar Lindong akan segera dimusnahkan dari dunia ini. Sambil menyeka keringat dingin yang ada di dahinya, tiba-tiba saja tangan dari Lindong berhenti gemetaran, yang kemudian Lindong melihat telapak tangannya sendiri. Pada saat ini, di telapak tangan Lindong sudah ada cahaya berwarna perak yang sedang terpancar. Perubahan seperti ini membuat Lindong merasa cukup terkejut. Selanjutnya, Lindong pun melihat seluruh tubuhnya sendiri yang pada saat ini juga telah memancarkan sebuah cahaya perak. Di dalam cahaya ini sendiri ada sensasi aneh yang bisa dirasakan oleh Lindong. Detik berikutnya, sensasi aneh itu pun muncul pada dahi Lindong. Hal ini membuat Lindong dengan lembut menutup matanya. Segera setelah itu dia bisa merasakan bahwa ruang yang ada di sekitarnya tampak telah bergabung dengan tubuhnya. Bahkan hanya dengan satu pikiran, Lindong akan bisa muncul 300 mil jauhnya. Sensasi seperti ini membuat Lindong cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, sebenarnya ini, apakah aku sudah mampu mengendalikan batu simbol spasial? Sebuah kegembiraan telah melonjak dalam tatapan mata Lindong. Karena Lindong menyadari, setelah dirinya berhasil mengendalikan batu simbol spasial, maka tubuh Lindong akan bisa bergabung sempurna dengan ruang kosong yang ada di dunia ini. Dan Lindong bisa bepergian kemanapun
ke tempat yang jauh sekalipun yang dia inginkan. Detik berikutnya Lindong dengan cepat menutup mata. Setelah itu dia memeriksa batu simbol spasial yang telah mengambang dengan tenang di dalam tubuhnya. Hal ini masih terjalin dan juga membentuk segitiga dengan batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Sementara Lindong saat ini juga menyadari bahwa perlawanan dari batu simbol spasial telah menghilang sepenuhnya. Ketika Lindong sedang melakukan pengamatan pada batu simbol spasial ini, tiba-tiba saja tubuhnya bergetar dengan hebat. Setelah itu Lindong juga bisa merasakan bahwa batu simbol spasial itu juga mulai bergetar. Kekuatan Yuan yang perkasa di dalam tubuh Lindong kini telah mulai berkumpul dengan kecepatan tinggi. Sebuah perubahan unik pada akhirnya juga mulai terjadi ketika kekuatan Yuan yang luar biasa itu berkumpul sepenuhnya. Ini adalah sebuah transformasi yang hanya terjadi ketika kekuatan seseorang telah mencapai batas tertinggi. Lautan energi Yuan telah melayang di dalam tubuh Lindong dan ada riak misterius di dasar lautan energi Yuan. Pada saat ini, riak misterius itu secara perlahan telah tumbuh dan sensasi surgawi juga perlahan menyebar karena ini merupakan riak energi reinkarnasi. Sebuah syok telah menyembur dalam tatapan mata Lindong karena dia mengetahui jika Lindong segera mengambil langkah ini, kemungkinan dia akan segera mencapai tahap reinkarnasi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar berhasil untuk naik tingkat ke level reinkarnasi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob.